puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, apa kabar? Saya mau sebentar ya, kita kembali ke pujian. Brother Jude Malinggang, Creation Band. Saya minta kalau boleh kita kembali teklah lagu tu tadi. Saya rasa begitu ada urapan yang begitu luar biasa lagu tu tadi, sembah dan puji Dia. Ya, sembah dan puji Dia. Kita nyanyikan ya chorusnya beberapa kali dan kemudian dalam bahasa roh. Saya mau undang saudara-saudari yang berada di sini. Saya mau mengundang saudara-saudari yang berada di sini. Ya, mikrofon tetap mute tetapi nyanyi bersama dengan kami. Nyanyi bersama dengan kami karena hadirat Tuhan ada malam ini di tempat ini. Walaupun dalam acara Zoom begini, tetapi hadirat Tuhan ada. Hadirat Tuhan ada di rumah Anda, di sisi Anda. Tetapi kita bukan malam ini berkumpul untuk mendapatkan satu firman untuk informasi, untuk intelek. Tetapi kita inginkan satu pengalaman pribadi dengan Tuhan, pengalaman kasih Tuhan. Dan pengalaman kasih ini hanya boleh terjadi ya ketika Brother Jude Malinggang tadi nyanyikan lagu. Saya rasa begitu kuat urapan Roh Kudus, begitu kuat urapan Roh Kudus. Jadi saya mengundang Anda ya, jangan diamkan diri dan saksikan Brother Jude saja bernyanyi. Mikrofon Anda tetap mute, tetapi Anda juga, saya kalau boleh buka kamera supaya kita boleh lihat Anda. Saya mau mengundang Anda untuk nyanyi bersama. Mungkin kita ambil stanza ketiga dan kemudian refrain chorusnya dan beberapa kali refrain dan kemudian kita sembah Dia dalam bahasa roh. Siapa yang boleh sembah dalam bahasa roh, angkat tangan kamu dan sembah dalam bahasa roh. Jadi Brother Jude Malinggang, silakan kita ambil lagunya sekali lagi. Remove the spotlight please. Spotlight Brother Jude. Sebentar ya, spotlightnya masih ada. Ya. Silakan Brother. Kita nyanyikan stanza ketiga, kemudian teruskan dalam bahasa roh. Korabashirara. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah
Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Saudara-saudari, buka mulut dan sembah Dia. Jangan diamkan diri, sembah Dia, saudara-saudari. Buka mulut dan sembah Dia. Angkat tangan Anda dan sembah Dia. Diamkan diri, keyboard terus bermain, saudara di keyboard teruskan bermain. Saudara-saudari, diamkan diri. Yesus hadir di antara Anda. Yesus hadir di tempat Anda. Jangan takut, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Anda tidak ditinggalkan sendirian. Yesus berada di sisi Anda. Jangan takut, jangan gemetar, jangan gelisah, jangan khawatir. Kasih Tuhan berada di sisi Anda malam ini. Tuhan berkata malam ini, anakku, jangan takut. Aku bersamamu. Di dalam masalahmu, aku bersamamu. Di dalam penyakitmu, aku bersamamu. Akulah Allah Immanuel. Pastikan matamu tertuju padaku.
akan kuluruskan segala jalan-jalan liku-liku di jalan hidupmu. Saudara-saudari, kita undang Yesus untuk menjamah kita malam ini. Tuhan Yesus, jamahlah hati kita malam ini. Urapilah pikiran kita, hati kita, pemahaman kita. Bukalah hati kita untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Memahami perintah-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan. Dan luruskanlah jalan-jalan di dalam hidup kami Tuhan. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi Engkau Yesus. Hanya bagi Engkau Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin, amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya sharing screen sebentar ya. Saya sharing screen supaya Anda boleh melihat perkongsian malam kita malam ini. Oke, boleh lihat screen-nya? Screen-nya boleh dilihat? Boleh. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, topik kita malam ini adalah mempersiapkan jalan untuk Tuhan, saudara-saudari. Mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Kita di dalam penghujung musim Advent, mau persiapkan diri untuk menyambut hari Christmas. Tetapi sebelum menyambut hari Christmas, saudara-saudari, kita harus mempersiapkan diri dahulu. Hari Christmas bukan mengenai makan-makan, minum-minum tua, ya, bukan mengenai makan babi. Hari Christmas bukan mengenai menyambut, dan berpesta-pesta. Hari Christmas adalah mengenai kedatangan Sang Juru Selamat di dalam hidup Anda dan saya. Sang Juru Selamat yang diutus oleh Allah Bapa di dalam hidup Anda dan saya. Untuk menyelamatkan Anda dan saya. Karena saya tidak boleh menyelamatkan diri saya, Anda tidak boleh menyelamatkan diri Anda. Maka Allah Bapa begitu mengasihi Anda dan saya. Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan Anda dan saya. Daripada segala bencana, segala penyakit, segala ikatan belenggu dosa di dalam hidup Anda dan saya. Tetapi untuk itu saya harus mempersiapkan hidup saya, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Mempersiapkan hidup saya untuk menerima kedatangan Tuhan. Bacaan Injil untuk minggu kedua Advent. Bacaan Injil untuk minggu kedua Advent dipetik daripada Injil Lukas bab 3 ayat 1 hingga 4. Injil Lukas bab 3 ayat 1 hingga 4. Dan kita melihat di Injil Lukas bab 3 ayat 1 hingga 4 dikatakan pada dalam tahun ke-15 dalam pemerintahan Kaisar Tiberius. Ketika Pontius Pilatus menjadi wali di negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Ituria, dan Trachonias dan Lisinia raja wilayah Abilini. Di dalam ketika tiga saudara itu menjadi raja, dan ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, ketika pemerintahan Kaisar Tiberius, tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Anas dan Kayafas menjadi imam besar di Bait Suci Yerusalem,
ketika Anas Kaifas menjadi imam besar di Bait Suci Yerusalem, tiba-tiba kita dengar datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Kedua ayat ini luar biasa kalau Anda bisa paham apa yang Tuhan bicarakan. Kalau Anda bisa paham apa yang Tuhan katakan. Begitu luar biasa. Ya, untuk memberikan latar belakang supaya Anda boleh paham, ya. Pertama kita harus paham bahwa ya ketika itu seluruh tumpuan negara Israel adalah ke kota Yerusalem. Tengah-tengah negara Israel adalah kota Yerusalem. Dan di tengah kota Yerusalem adalah Bait Suci Salomo, Bait Suci Nabi Sulaiman. Pertama, yang ini dibina pertama kali oleh anak Daud, Sulaiman, ya. Dibina pertama kali dan berdiri di antara tahun 1200 hingga tahun 586. Anda harus paham ya. Ketika sebelum Masehi, tahunnya semakin lama menjadi semakin kecil, bukan menjadi semakin besar. Seperti sekarang, ya, tahun ini 2021, tahun depan semakin besar, 2022. Tetapi, sebelum Masehi akan bertambah kecil. Jadi, ia dibina pada tahun 1200 sebelum Masehi, dan ia diruntuh karena dijajah, diambil oleh kuasa Babelonia pada tahun 856. Jadi hancur bait suci pertama Sulaiman. Dan di tengah-tengah bait suci pertama itu yang dibina itu adalah ruang Maha Kudus. Tempat yang paling kudus itu adalah ruang Maha Kudus. Kenapa di situ tempat paling kudus? Karena di situ adalah tempat di mananya ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian. Ark of the Covenant. Tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian ini kita baca di buku Keluaran nomor 25, bab 25, ayat 22. Tuhan berfirman, di atas tabut perjanjian itu Tuhan berkata, aku akan bertemu dengan engkau dari atas tutup perdamaian itu, dari antara kedua cherub yang ada di atas tabut hukum itu. Aku akan bicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Tabut perjanjian adalah tempat penginapan Tuhan, tempat di mana Tuhan, takhta Tuhan, di mana Tuhan duduk. Tabut perjanjian adalah tanda fisik di dunia ini hadirat Tuhan. Jadi, tabut perjanjian ini berada di ruang Maha Kudus dan ruang Maha Kudus berada di Bait Suci Salomo. Bait Suci Salomo yang pertama. Yang hancur pada tahun 586 karena ditakluk oleh orang Babelonia. Pada tahun 587 ditakluk oleh orang Babelonia, tetapi sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketika diambil, kita tidak tahu kenapa atau bagaimana, tetapi tiba-tiba tabut perjanjian ini, Ark of the Covenant, tabut perjanjian ini hilang. Dan tabut perjanjian ini dikatakan hilang pada ketika yang sama bait suci yang pertama itu runtuh. Jadi maka mereka tidak ada lagi bait suci. Jadi mereka kemudian dijajah oleh negara-negara yang kuasa-kuasa besar, Babelonia, Assyria, Persia, dan mereka dijajah, dan kemudian Raja Cyrus memerintahkan mereka pulang kembali ke Yerusalem untuk membina kembali bait suci itu kembali. Jadi bait suci yang kedua dibina.
Bait suci Salomo yang kedua dibina kembali pada tahun 516. Jadi lebih kurang 70 tahun mereka menjadi orang-orang buangan, dan kemudian mereka pulang, dan selepas itu mereka bina kembali bait suci kedua oleh Raja Herodius dan dibina kembali. Tetapi bait suci ini ialah bait suci yang ada ketika Yesus dilahirkan. Yesus berada, yang Yesus dilahirkan. Di mana pasti Anda saudara-saudari pernah ingat, di mana Yesus berdiri dan berkata, kalau bait suci ini jatuh, diruntuhkan, aku akan bangkitkan kembali dalam waktu 3 hari. Bait suci itu juga hancur, dirobohkan pada tahun 70 selepas Masehi, 70 oleh kuasa Roma. Kuasa Roma menghancurkan bait suci kedua. Tetapi bedanya antara bait suci pertama dengan yang kedua adalah bait suci pertama ada tabut perjanjian, ada hadirat Tuhan. Tetapi bait suci kedua tidak ada tabut perjanjian. Tidak ada. Hanya ada kenangan tempat di mana ada hadirat Tuhan. Tempat di mana ada hadirat Tuhan. Karena ketika itu tabut perjanjian sudah hilang, entah kemana. Mereka sendiri, orang Ibrani juga sendiri tidak tahu kemana perginya tabut perjanjian itu. Tetapi mereka membina kembali bait suci yang kedua. Tetapi di ruang Maha Kudus saat itu hanya ada batu. Batu di mana tabut itu diletakkan. Tempat yang sama ketika batu itu diletakkan. Batu itu sampai hari ini ada ya, pasti kalau Anda pergi ke negara Israel, dan pergi ke tengah-tengah kota, ya, pasti Anda pernah lihat bangunan ini dipanggil dalam bahasa Inggris Dome of the Rock, Kubah Syakra, Dome of the Rock. Dan ya, itu bukan sekarang Kubah ini, Dome of the Rock ini dikuasai oleh saudara-saudari Muslim kita. Jadi tidak orang biasa, kecuali orang kenamaan, orang biasa tidak dibenarkan masuk ke dalam Kubah ini. Tapi kalau Anda masuk ke dalam Kubah ini, di tengah-tengah Kubah ini dikatakan masih ada batu itu. Dan batu itu dikatakan adalah tempat pertama di mana ada tabut perjanjian. Itu juga dikatakan adalah tempat di mana Nabi Abraham ingin mengkorbankan anaknya Ishak. Dan itu adalah tempat juga bagi saudara-saudari Muslim kita di mana dikatakan Nabi Muhammad berangkat pergi ke surga. Jadi itu adalah tempat yang sangat suci. Tetapi kembali kepada kisah kita, tabut perjanjian tidak ada. Hadirat Tuhan tidak ada, hanya tinggal batu saja. Jadi imam besar ketika ia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, seharusnya memercikkan darah ke atas tabut perjanjian. Karena sekarang tidak ada tabut perjanjian, maka darah dicurahkan di atas batu saja. Apa yang mereka kehilangan, Bapak Ibu Saudara-saudari? Mereka kehilangan hadirat Tuhan. Mereka mempunyai ketika kisah ini kita membaca di Lukas bab 5 tadi, kita membaca kisah ini. Ketika itu, ya, ada satu bait suci yang luar biasa. Maaf, Lukas bab 3. Ada bait suci yang begitu indah. Bait suci yang begitu cantik. Bangunan yang begitu cantik. Tetapi kosong, Bapak Ibu. Hadirat Tuhan tidak ada. Buat apa ada bangunan yang begitu indah, tetapi hadirat Tuhan tidak ada? Buat apa? Jadi apa yang berlaku? Kita melihat ya, Lukas memulakan kisahnya begini.
dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius ketika Pontius Pilatus menjadi wali Yudea, Herodius Philippus dan Lisanias menjadi raja di wilayah-wilayah, dan ketika Anas dan Kaifas menjadi imam besar di bait suci Yerusalem, firman Tuhan datang kemana? Bukan datang ke bait suci, bukan datang ke Yerusalem. Firman Allah datang ke padang gurun, Bapak Ibu. Firman Allah tidak datang ke Yerusalem. Firman Allah datang ke padang gurun. Firman Allah tidak datang ke mahliga yang besar, kepada istana yang besar. Firman Tuhan tidak datang kepada bait suci yang cantik, yang indah di kota Yerusalem, tetapi firman Tuhan datang kepada seorang nabi di padang gurun, Bapak Ibu, saudara-saudari. Ini adalah sesuatu kata-kata yang luar biasa. Kenapa, Bapak Ibu? Karena ketika itu mereka semua yang ingin mencarikan suara Tuhan, inginkan mengenal hadirat Tuhan, akan lari ke bait suci yang besar dan indah. Tetapi di situ kosong, Bapak Ibu, saudara-saudari. Tidak ada. Hadirat Tuhan ada di padang gurun. Hadirat Tuhan ada di padang gurun. Pada waktu Anas dan Kaifas menjadi imam besar, datanglah firman Tuhan kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Ini adalah kata-kata yang luar biasa. Lukas bab 3 ayat 2. Kenapa ini kata-kata sangat penting? Mungkin saat ini Anda di dalam kuarantin, terpaksa tinggal di dalam rumah, Anda diasingkan daripada orang lain, dan Anda merasa kesunyian, kesepian, kesendirian, dan Anda pikir, Tuhan, saat ini aku di padang gurun, Tuhan, di mana Engkau? Engkau berada di dalam gereja yang besar dan yang megah itu, tetapi aku di sini kekosongan, Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, malam ini saudara-saudari, Tuhan datang kepada firman Tuhan datang mencarikan Anda. Firman Tuhan datang mencarikan Anda ketika Anda di dalam padang gurun. Tapi masalah besarnya, Anda dan saya tidak bisa dengarkan suara Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengutus Yohanes dan berseru, Yohanes bab 3 ayat 3, bertobatlah dan berikan dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Kenapa aku tidak bisa kenal hadirat Tuhan, Bapak Ibu? Karena sama seperti di Yerusalem ketika itu, hadirat Tuhan sudah hilang, tidak ada lagi. Sama seperti di dalam bait suci kedua, kosong ruang maha kudusnya, kosong. Tabut perjanjian sudah hilang, hadirat Tuhan sudah hilang. Mungkin di dalam hidup Anda juga, disebabkan masalah-masalah pandemik ini, masalah-masalah COVID, penyakit COVID ini, Anda berasa kesunyian dan kesepian, dan Anda pikir Tuhan telah tinggalkan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan tidak tinggalkan Anda. Malah Tuhan lebih dekat dengan Anda. Tetapi pastikan hadirat Tuhan tidak tinggalkan Anda, Bapak, Ibu. Pastikan hadirat Tuhan tidak tinggalkan Anda. Anda mungkin terpikir begini, John, hadirat Tuhan ada di gereja. Betul, hadirat Tuhan ada di gereja. Ada di ruang maha kudus di gereja, ada di dalam tabernakel di gereja, tetapi berita baiknya, hadirat Tuhan bukan saja di gereja, hadirat Tuhan juga berada bersama dengan Anda. Tetapi Jude, kenapa saya tidak bisa mengenal hadirat Tuhan di dalam hidup saya? Sepertinya saya kesendirian, Jude. Kenapa, Bapak Ibu? Kenapa, saudara-saudari? Karena mata Anda sudah menjadi buta, telinga Anda tidak bisa dengar, dan Anda tidak bisa mengenal hadirat Tuhan. Walaupun firman itu datang mencarikan Anda di padang gurun,
kita harus dengarkan kata-kata Yohanes Pembaptis. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Aku harus bertobat dulu Bapak Ibu. Anda saudara-saudari Bapak Ibu harus bertobat dulu. Kalau Anda tidak bertobat, saya tidak bertobat, maka saya tidak akan mengenal hadirat Tuhan di dalam hidup saya. Disebabkan itu, ada tertulis dalam kitab-kitab nubuat Yesaya, Lukas bab 3 ayat 4. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya, persiapkan. Anda dan saya harus persiapkan jalan di dalam hidup Anda dan saya bagi Tuhan. Tetapi ada berita baik malam ini Bapak Ibu. Anda tidak perlu coba untuk persiapkan jalan dengan sendiri, dengan kuasa sendiri, dengan kebolehan sendiri, dengan upaya sendiri. Tuhan berkata, Yesaya bab 45 ayat 2. Dengar baik-baik ya. Yesaya 45 ayat 2, Tuhan sendiri berkata, Aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Haleluya. Puji Tuhan. Ini berita baik. Aku sendiri akan berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung itu. Siapa yang akan meratakan gunung? Anda? Tidak. Saya? Tidak. Tuhan akan meratakan gunung di dalam hidup Anda dan saya. Gunung apa yang Anda sedang hadapi saat ini? Gunung apa yang saya hadapi saat ini? Mungkinkah itu penyakit fisik, serangan sakit jantung, serangan penyakit kanker? Apakah masalah gunung di dalam hidup Anda? Masalah kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan? Apakah masalah di dalam hidup Anda? Masalah rumah tangga, masalah di antara suami istri, orang tua dengan anak, apakah masalah di dalam hidup Anda? Tuhan berkata, Aku sendiri akan berjalan di depanmu, dan aku akan meratakan gunung-gunung di dalam hidupmu. Aku akan memecahkan pintu-pintu tembaga, dan mematahkan palang-palang besi. Haleluya, itu berita baik Bapak Ibu Saudara-saudari. Maksudnya, Anda tidak perlu coba dengan kekuatan sendiri. Rahmat Tuhan akan mengalir. Kuasa Tuhan akan mengalir di dalam hidup Anda dan saya. Tuhan berkata, Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Haleluya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kenapa Tuhan melakukan ini? Kenapa Tuhan ingin berjalan di depan engkau dan aku? Kenapa Tuhan hendak meratakan gunung-gunung, kesombongan, keangkuhan? Kenapa Tuhan ingin memecahkan pintu-pintu tembaga dan mematahkan palang-palang besi? Karena Dia ingin tahu, Dia ingin Anda tahu, Dia ingin aku tahu, bahwa hanya Dialah Tuhan Allah Israel. Mungkin Anda tidak setia kepadanya. Mungkin aku tidak setia kepadanya, tetapi Tuhan sentiasa setia kepada Anda Bapak Ibu. Dia tidak akan memungkirkan janjinya. Dia tidak akan tinggalkan Anda dan saya. Dia ingin Anda dan tahu bahwa Dialah Allah Israel yang memanggil saya, memanggil engkau dengan namamu. Janganlah engkau takut Bapak Ibu. Mungkin Anda pikir, tetapi Brother Jude, masalah saya terlalu besar Brother Jude. Masalah saya terlalu besar. Saya sudah coba sedaya upaya saya, tetapi saya tidak boleh. Saya tidak boleh menguruskannya. Saya tidak boleh membebaskan diri saya. Belenggu dosa ini, ikatan dosa ini terlalu besar. Saya ketagih kepada pornografi Brother Jude. Saya ketagih kepada ikatan kepada pornografi, tidak bisa bebas. Ada masalah di antara ahli keluarga saya. Ada masalah di antara orang tua dengan anak di dalam keluarga saya, Brother Jude. Masalah penyakitnya, masalah emosinya, masalah depresi, kemurungannya terlalu besar, Brother Jude. Saya tidak boleh bebas. Tuhan berkata, Anakku jangan takut. Anakku jangan takut. Aku sendiri
akan meluruskan jalannya. Aku sendiri akan meratakan gunungnya. Tidak perlu dengan kekuatanmu, hanya perlu persiapanmu. Hanya perlu persediaan darimu, keinginanmu. Tetapi yang akan meratakan itu adalah Tuhan. Kita membaca di Yesua. Yesua bab 24 ayat 11 hingga 12. Yesua 24 ayat 11 hingga 12. Dikatakan ketika itu Yesua berdepan dengan musuh 7 bala tentara musuh. 7 bala tentara musuh. Pada Yesua, kita membaca di Yesua 24 ayat 11. Selepas kita menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperang melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang-orang Amori, Feris, Kanan, Het, Gergasi, Hewi, Lebus, 7 tentara, 7 angkatan memerangi mereka. Tetapi Tuhan berkata, tetapi mereka itu akan kuserahkan ke dalam tanganmu. Akan kuserahkan ke dalam tanganmu. Bagaimana akan kuserahkan ke dalam tanganmu? Ayat 12. Kemudian aku akan melepaskan tabuhan mendahului kamu. Aku tidak paham perkataan tabuhan, brother, sister. Bapak Ibu, tabuhan. Saya carikan di dalam bahasa Inggris. Apa itu tabuhan? Tabuhan itu hornet. Lebah, hornet. Aku akan melepaskan tabuhan mendahului kamu. Dan binatang-binatang ini akan menghalau mereka di depanmu. Haleluya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Anda tidak perlu berperang dengan musuhmu. Tuhan akan melepaskan tabuhan, hornet, lebah. Tuhan akan melepaskan lebah, tabuhan, hornet itu. Dan dia akan menghalau musuh dari depan kamu. Anda pikir ya, bagaimana aku ingin membebaskan diri? Tidak mungkin. Aku tidak mempunyai semangat, Brother Jude. Aku tidak punya kuasa, Brother Jude. Aku merasa penat. Orang Indonesia bilang capek. Aku merasa penat. Tidak bisa menghalau masalah-masalah besar, gunung-gunung besar di dalam hidup saya. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut anakku. Aku akan mengirim di depanmu tabuhan, hornet. Binatang kecil ini, ribuan binatang kecil ini akan pergi di depanmu dan akan memerangi musuhmu. Akan meratakan gunung. Haleluya, Bapak Ibu. Ini berita luar biasa. Jikalau Anda di dalam saat putus asa saat ini, kuatkan hatimu malam ini. Kuatkan semangatmu malam ini. Malam ini Tuhan kirim bukan tabuhan, bukan laba. Tuhan kirim anaknya, putranya yang tunggal untuk membebaskan Anda. Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, Immanuel. Dia yang datang untuk membebaskan Anda. Dia yang datang untuk memberkati Anda. Dia yang datang untuk memerangi musuh-musuh Anda. Jangan takut. Allah berada bersama dengan Anda di padang gurun. Anda tidak bersendirian. Allah berada bersama dengan Anda. Tetapi masalah besarnya, Anda dan saya tidak bisa mengenal hadiratnya. Sama seperti orang Israel pada ketika bait suci kedua. Tidak ada tabut perjanjian. Mereka datang ke dalam bait suci yang megah cantik tetapi kosong. Tetapi hadirat Tuhan datang di padang gurun. Anda harus cari di dalam padang gurun di dalam hati Anda. Anda harus carikan di dalam padang gurun di dalam hati Anda. Ada hadirat Tuhan. Ada firman Tuhan di situ. Bagaimana harus saya membebaskan diri? Bacaan kitab pertama pada
minggu pekan Advent kedua, bacaan pertama dipetik daripada kitab Baruk. Dan Baruk mengisahkan bagaimana Anda dan saya boleh mengenal hadirat Tuhan. Mengenal hadirat Tuhan. Nabi Baruk berkata begini di Baruk bab 5 ayat 1. Tanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraan. Tanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraan. Pertama, apa yang harus saya lakukan? Jikalau saya ingin mengenal hadirat Tuhan di dalam padang gurun di dalam hati saya harus tanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraan. Tidak berguna untuk duduk di sana, merana. Tidak berguna duduk di sana untuk komplain. Hanya untuk mengatakan, Tuhan, kenapa Engkau tinggalkan aku, Tuhan? Kenapa Engkau lupakan aku, Tuhan? Tidak berguna, saudara-saudari. Ini adalah satu keputusan. Bukan perasaan. Keputusan. Anda harus mengambil keputusan malam ini. Sebelum datangnya Christmas. Bukan penting Anda bangkitkan pohon Christmas untuk membersihkan rumah. Penting Anda membersihkan hati. Tanggalkan kesedihan dan kesengsaraan di dalam hati Anda. Tanggalkan kesedihan dan kesengsaraan. Itu bukan satu perasaan, Bapak Ibu. Itu adalah satu keputusan. Malam ini saya mengambil keputusan, saya akan menanggalkan segala kesedihan dan kesengsaraan saya. Anda bilang saat ini. Malam ini Anda bilang, saya ambil keputusan, saya akan tanggalkan segala pakaian kesedihan saya. Tidak berguna, Bapak Ibu, tidak berguna. Tidak berguna Anda mempersalahi suami Anda, mempersalahi istri Anda, mempersalahi ibu mertua Anda, bapak mertua Anda. Tidak berguna mempersalahkan anak. Orang tua tidak berguna mempersalahkan orang lain. Ambil keputusan, Bapak Ibu. Sukacita bukan perasaan. Sukacita adalah keputusan. Joy is not a feeling. Joy is a decision. Joy is not a feeling. Joy is a decision. Sukacita bukan perasaan. Sukacita adalah keputusan. Anda mengambil keputusan hari ini, saya akan tanggalkan kesedihan saya. Saya akan tanggalkan kesengsaraan saya. Kedua, bagaimana? Pertama, tanggalkan kesedihan, kesengsaraan. Kedua, pakailah perhiasan kemuliaan Allah. Pakailah perhiasan kemuliaan Allah. Perhiasan kemuliaan Allah sudah diberikan kepada Anda. Kapan? Bila diberikan? Ketika Anda dibaptis sudah diberikan. Kemuliaan Allah sudah turun di dalam diri Anda. Pakailah kemuliaan Allah. Pakailah kemuliaan Allah di dalam diri Anda, supaya kemuliaan Allah boleh memancar, bersinar keluar dari diri Anda. Selubungi diri Anda dengan jubah kebenaran. Ketiga, selubungi diri Anda dengan jubah kebenaran. Bukan dengan jubah penipuan. Bukan dengan jubah pendustaan. Tetapi dengan jubah kebenaran. Maksudnya, Anda harus mengenal diri Anda secara benar. Bukan lagi secara menipu diri Anda sendiri. Jikalau ada apa-apa yang menghalang diri Anda daripada hadirat Tuhan, pergi ke sakramen tobat. Sebelum menyambut hari Christmas, pergi ke sakramen pertobatan. Dan di dalam sakramen tobat, terimalah penebusan dosa Anda, terimalah pengampunan dosa Anda.
Pertama, tanggalkan pakaian kesedihan. 2, pakailah perhiasan kemuliaan Allah. 3, selubungi diri Anda dengan jubah kebenaran. 4, pakailah mahligai, mahkota. Pakailah mahkota kemuliaan Allah. The crown of righteousness. The crown of the glory of God. Pakailah mahkota kemuliaan Allah. Apa tanda itu? Siapa yang memakai mahkota? Hanya raja, Bapak Ibu. Anda adalah raja. Anda adalah permaisuri di dalam kerajaan Allah. Anda adalah raja dan permaisuri di dalam kerajaan Allah. Mungkin selama ini Anda hidup seperti pengemis, meminta sedekah daripada Allah. Tidak perlu lagi Anda minta sedekah daripada Allah. Anda harus mengenal siapa itu diri Anda. Anda adalah raja. Anda adalah permaisuri di dalam kerajaan Allah. Kenal siapa itu diri Anda. Dan yang kelima, pertama, tanggalkan pakaian kesedihan. 2, pakailah pakaian kemuliaan. Pakaian perhiasan kemuliaan. 3, selubungi diri Anda dengan jubah kebenaran. 4, pakailah mahkota kemuliaan. Sebab Allah hendak menunjukkan kemegahan Anda kepada semua bangsa di atas bumi. Anda ingin menunjukkan kemegahanmu kepada semua bangsa di atas bumi. Bapak Ibu, ayat kelima Baruk bab 5. Baruk 5:5. Nabi Baruk berfirman, bangkitlah hai Yerusalem, berdiri di atas puncak gunung. Bangkitlah hai Yerusalem, berdiri di atas puncak gunung. Puncak gunung, ingat ya tadi, puncak gunung itu adalah masalah Anda yang Tuhan katakan akan diratakan. Tuhan berkata, bangkit berdiri. Tidak perlu mengeluh lagi. Tidak perlu rasa takut lagi. Bangkitlah dan berdiri di atas puncak gunung itu. Berdiri di atas masalah itu. Tengoklah dan lihatlah. Kamu akan bergembira. Mereka bergembira karena Allah ingat akan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam ketika kita menyambut persiapan untuk menyambut hari Krismas, saya memberikan beberapa kata-kata untuk persiapkan diri. Pertama, jangan biarkan apa yang terjadi kepada kota Yerusalem terjadi kepada Anda. Jangan biarkan apa yang terjadi kepada bait suci terjadi kepada Anda. Jangan hilang hadirat Tuhan. Pastikan hadirat Tuhan ada. Bagaimana tiap hari baca firman Tuhan. Mungkin Anda boleh katakan, tapi saya tidak boleh ke gereja karena pandemik ini, masalah COVID ini. Saya hanya bisa ikuti melalui online saja. Bapak Ibu jangan takut. Ketika gereja sudah dibuka, cepat-cepat pulang kembali ke gereja. Saya selama ini cukup rindu pulang ke gereja. Puji Tuhan di Kuala Lumpur, gereja semua sudah dibuka. Saya boleh menerima Yesus dalam Ekaristi. Selama sebulan ini saya boleh menerima Yesus di dalam Ekaristi. Saya doakan supaya Anda juga boleh pulang ke dalam hadirat Tuhan. Karena tidak ada apa-apa seperti tempat lain seperti hadirat Tuhan. Tetapi kalau masih tidak boleh lagi di tempat Anda karena pandemik ini, karena gereja ditutup, apa yang harus Anda lakukan? Pastikan Anda membaca firman Tuhan, Bapak Ibu. Pastikan Anda membaca firman Tuhan. Firman Tuhan adalah firman Allah, sabda Allah sendiri, dan mempunyai kuasa. Pastikan Anda memulangkan hadirat Tuhan di dalam hidup Anda. Restore the presence of God. Pulangkan hadirat Tuhan dalam hidup Anda. Kedua, dengar suara Tuhan, Bapak Ibu Saudara.
Dengar suara Tuhan. Yohanes bab 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dengarkan suara Tuhan, Bapak Ibu. Anda adalah domba Tuhan. Walaupun Anda sudah sesat di padang gurun, tetapi Anda tetap adalah domba Tuhan. Dengarlah suara Tuhan. Bukan suara penghakiman, bukan suara hukuman, tetapi suara undangan. Kembalilah anakku, kembalilah kepadaku, kembalilah kepadaku. Luruskanlah jalan hidupmu. Mungkin ada masalah relasi, perhubungan antara suami istri yang belum diuruskan. Uruskan masalah itu. Mungkin ada masalah ikatan belenggu kepada dosa yang Anda belum terima pengampunan. Pergi ke sakramen pertobatan. Terima pengampunan. Dengar suara Tuhan, Bapak Ibu. Jangan keraskan hati Anda. Ini adalah peluang untuk Anda kembali. Ketiga, tanggalkan pakaian kesedihan Anda. Tanggalkan pakaian kesedihan Anda seperti yang dikatakan oleh Baruk. Pakaikan jubah kebenaran. Put on the robe of righteousness. Pakaikan jubah kebenaran. Kelima, biarkan Tuhan meratakan gunung-gunung kesombongan, keangkuhan, ikatan belenggu kepada dosa, gunung-gunung di dalam hidup Anda dan saya. Dan keenam, jalan di dalam kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu. Saat ini, Bapak Ibu, saat ini saya ingin mendoakan Anda, mengundang Anda untuk membuka diri Anda kepada hadirat Tuhan, untuk mengenal cinta kasih Tuhan di dalam hidup Anda, supaya Anda boleh merasakan kuasa itu menjamah Anda. Tidak ada sesiapa malam ini diusir keluar dari hadirat Tuhan. Tidak ada sesiapa di sini malam ini yang harus merasa diri dia tidak layak menerima berkat pengampunan Tuhan. Tidak ada sesiapa malam ini yang harus merasa diri dia tidak, dosa dia begitu besar, Tuhan tidak bisa mengampuni diri dia. Hanya Anda perlu kembalikan hadirat di dalam hati Anda. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan memanggil nama di atas segala nama. Nama Yesus, Immanuel. Immanuel. Supaya Yesus bukan hanya dilahirkan di Bethlehem 2000 tahun dahulu. Kita bukan hanya menunggu kedatangan Yesus pada akhir zaman. Kita mengundang Yesus dilahirkan di dalam hati Anda dan hati saya malam ini. Biarkan Immanuel dilahirkan di dalam hati Anda, hati saya malam ini. Saya mengundang Creation Band dan Saudara Jude Malenggang memimpin kita di dalam lagu Immanuel. Pastikan mikrofon Anda tetap mute. Anda bernyanyi bersama dengan kita, mengundang hadirat Tuhan Immanuel, dan saya akan mendoakan Anda untuk menerima penyembuhan, pemulihan, pembebasan dari ikatan dosa. Mari kita menyembah Tuhan. God
Rabaranda la karya bashira. Rabaranda la karya baranda. Dia kuasa Tuhan mengalir di dalam hidup Anda, Bapak Ibu Saudara-saudari malam ini. Biarkan kasih Tuhan menjamah Anda malam ini. Anda merasa kesunyian dan kesepian malam ini. Anda yang merasa diri Anda jauh dari Tuhan. Karena Anda takut mendekati Tuhan. Karena dosamu begitu besar. Ada yang di sini mengatakan, saya tidak layak datang ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkata kepadamu malam ini, anakku jangan takut. Anakku jangan takut, namaku disebut Immanuel. Namaku disebut Immanuel, Allah bersertamu. Akulah Allah yang bersertamu. Di dalam masalahmu, di dalam ketidaklayakanmu, aku bersertamu. Aku tidak turun dari surga untuk menghakimimu, anakku. Engkau hilang. Engkau menjauhkan diri dariku. Engkau takut. Aku menghakimimu tuh, anakku. Tetapi aku Allah Maha Pengadil. Aku Allah Maha Pengasih. Jangan katakan aku tidak layak, Tuhan. Malam ini Tuhan menjamah Anda, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mereka yang merasakan dirimu jauh dari Tuhan. Merasakan beban dosa-dosamu di dalam hidupmu begitu besar. Beban dosa yang Anda pikul begitu besar. Anda merasakan dirimu begitu jauh dari Tuhan. Kasih Tuhan sedang dicurahkan di dalam hidup Anda malam ini. Tutup mata Anda, saudara-saudari. Tuhan ada bersama denganmu di ruang tamu, di kamarmu, di bilikmu, bersama denganmu malam ini. Tutup matamu dan tumpang tangan kanan ke atas kepalamu sendiri. Tumpang tangan kananmu ke atas kepalamu sendiri. Kasih Tuhan sedang mengalir. Ketika saudara-saudari kita menyanyikan lagu Immanuel, sekali lagi saya akan mendoakan Anda. Immanuel. Immanuel. Kita nyatakan dalam bahasa, namanya disebut. Sekali lagi nyanyikan Immanuel. Namanya disebut Immanuel.
Namanya disebut. Immanuel, sekali lagi nyanyikan. Namanya disebut. Allah serta dengan kita. Itu dia kasih Tuhan sedang dicurahkan di dalam hidup Anda malam ini. Kasih Tuhan sedang dicurahkan. Terima saja Bapak Ibu, terima saja saudara-saudari, terima saja. Itu dia kasih dicurah. Tuhan sedang dicurahkan di dalam hidup Anda. Rahmat Tuhan sedang dicurahkan di dalam hidup Anda. Hadirat Tuhan sedang dicurahkan. Tuhan berkata, akulah Allahmu. Immanuel, aku tidak tinggalkan engkau bersendirian. Aku bersama denganmu, anakku, jangan takut. Saat ini Tuhan sedang menyembuhkan segala masalah-masalah emosi, segala ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, masalah-masalah kemarahan, perasaan marah, benci, dendam. Semua itu sedang diratakan. Gunung-gunung benci, marah, dendam sedang diratakan di dalam hidup Anda. Segala perasaan kesombongan, keangkuhan sedang diratakan di dalam hidup Anda. Itu dia hadirat Tuhan sedang mengaliri, mengurapi seperti sungai di dalam hidup Anda. Jangan takut Bapak Ibu, jangan takut. Tutup mata Anda, angkat kedua tangan Anda, dan Anda panggil nama Dia, Immanuel. Saya doakan Anda supaya Anda menerima penyembuhan dari segala perasaan benci, marah, dendam, segala perasaan sombong, angkuh, segala perasaan kekhawatiran, kegelisahan. Tutup mata Anda, tumpang tangan kanan Anda, dan sambil memanggil nama Dia. Dalam bahasa Malaysia, Immanuel. Namanya disebut. Namanya disebut. Immanuel. Allah serta. Dengan kita. Itu dia dicurahkan di dalam hidup Anda. Bagi mereka-mereka yang mengalami sakit di tubuh, sekalipun bagian tubuh yang sakit, buka kamera Anda supaya kita boleh doakan Anda. Buka kamera Anda,
Mikrofon tetap mute. Tumpang tangan kanan ke atas bagian tubuh yang sakit. Kalau jantung yang sakit, tumpang tangan ke atas jantung. Kalau bagian paha yang sakit, tumpang tangan ke atas paha. Tumpang tangan ke atas bagian tubuh yang sakit. Dan kasih Tuhan akan menjamah Anda di mana juga Anda berada saat ini. Buka kamera Anda dan tumpang tangan kanan ke atas bagian tubuh yang sakit. Tuhan, saat ini Tuhan sedang menyembuhkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa bilur-bilur Yesus di atas kayu salib. Semua penyakit-penyakit di tubuh Anda sedang disembuhkan saat ini. Saya dengar ada penyakit darah sedang disembuhkan. Penyakit kencing manis sedang disembuhkan saat ini. Penyakit kanker, sel-sel kanker di tubuh Anda sedang disembuhkan saat ini. Kuasa Tuhan sedang menjamah bagian tubuh yang sakit. Pening-pening kepala, sakit kepala sedang disembuhkan saat ini. Ada ibu-ibu yang tidak pernah mengandung, tidak pernah hamil. Tumpang tangan ke atas rahim Anda. Kuasa Tuhan sedang menjamah rahim Anda malam hari ini. Kuasa Tuhan sedang menjamah diri Anda. Ada penyakit-penyakit kulit sedang disembuhkan saat ini. Penyakit saluran kencing. Penyakit saluran kencing sedang disembuhkan. Penyakit buah pinggang sedang disembuhkan saat ini. Kuasa darah Yesus sedang menyembuhkan bagian tubuh Anda. Sekarang tumpang tangan ke atas bagian tubuh yang sakit, tutup mata dan panggil nama Dia. Nama yang lebih dari segala nama. Di atas nama Dia, segala penyakit akan melutut dan melafazkan Dialah Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu, panggil namanya. Namanya Immanuel. Allah berserta kita. Immanuel. Panggil nama Dia. Terakhir panggil nama Dia Immanuel. Yesus, terima kasih. Ucapkan saudara-saudari, ucapkan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi Engkau Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Bunda Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Kita berdoa bersama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan sekarang saat kami mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Jude Antoine here. Thank you for watching this video. I hope that it has blessed you. If you're interested in more videos, please subscribe to this YouTube channel by clicking on the bell right over here. If you are interested to watch more videos, please watch any in the playlist right over here. Thank you. May God bless you.